Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu جل عن الشبيه والمثيل والكف والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فيا معاشر المسلمون وزمرة المؤمنون حضرة المكرمين والمحترمين yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat, para masyayikh, para pimpinan, para orang-orang tua kita, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Harapan Jaya dan segenap pengurus, dan juga segenap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, nikmat panjang umur. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terbaik kita, dalam keadaan aman, situasi yang nyaman, negeri yang damai. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah curahkan kepada kita. Semoga kedamaian, ketentraman dan juga kemerdekaan senantiasa Allah jaga untuk negeri kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan keharibaan junjungan kita yang mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya serta seluruh umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun orangnya, siapapun apapun bangsanya, apapun keadaannya, setiap kita pasti menginginkan hidup dengan penuh kebahagiaan. Sebagian orang begitu sibuk mengejar kebahagiaan hidupnya dengan cara yang beraneka rupa. Ada yang dia kira kebahagiaan itu adalah dengan terkumpulnya sejumlah materi, sehingga kemudian dia bekerja keras, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang. Apa harapannya? Harapannya dia mendapatkan kebahagiaan, karena dia fikir kebahagiaan itu hanya dengan mengumpulkan sejumlah materi. Ada yang mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang aneh. Dia kira dengan menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang penuh dengan kemaksiatan, dengan hingar-bingar suara musik, berjingkrak-jingkrak, bercampur baur laki-laki perempuan, dia kira akan mendapatkan kebahagiaan. Dan ternyata itu adalah kegembiraan yang semu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahnya, kabar gembiranya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan dan kegembiraan yang hakiki bagi orang-orang yang beriman adalah saat di mana mereka mampu membersihkan dan mensucikan jiwanya, mampu mensucikan hatinya, mampu mensucikan fikirannya dari segala macam noda dan membebaskan jiwanya dari berbagai macam belenggu
yang akan menyebabkan sengsara dalam kehidupannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki itu adalah saat di mana mereka dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa jiwa yang salim, jiwa yang selamat. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Doa, petikan doa dari doa yang panjang dari Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang namanya begitu sangat dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat dimuliakan oleh beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh sahabatnya, ya khairal anbiya, wahai nabi yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kau panggil aku dengan panggilan khairal anbiya, karena khairal anbiya adalah Nabiyuna Ibrahim alaihi salam. Bentuk tawadhu', bentuk rendah hati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada hakikatnya khairul anbiya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam petikan doanya Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku. Maksudnya adalah jangan kau kumpulkan aku bersama orang-orang yang pendosa. Jangan engkau kelompokkan aku bersama dengan para ahli maksiat nanti di hari kiamat, di hari ketika seluruh makhluk itu dibangkitkan. Bapak-bapak, jangankan dibangkitkan bareng sama ahli maksiat, ya Pak. Hidup di dunia bareng sama ahli maksiat, mau nggak? Bu, hidup di dunia bareng sama ahli maksiat, mau nggak? Oh, gak dah. Tetanggaan sama ahli maksiat, mau nggak? Oh, enggak. Ntar kita mati dikuburin bareng sebelahan sama ahli maksiat, mau nggak? Oh, nggak mau. Apalagi pas bangkit bareng sebelah tukang mabok, sebelah tukang zina, tukang judi, kita ada di tengah-tengahnya, mau nggak? Wal'iyadzu billah. Karena kalau dibangkitkan bareng sama mereka, jangan-jangan termasuk golongan mereka. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana pada waktu itu tidak lagi berguna harta kita. Seberapapun banyak harta yang sudah dikumpulkan, yang kita kira adalah sebab kebahagiaan kita, yang kita cari dengan susah payah, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, malam jadi siang, siang jadi malam, dikumpulkan sebanyak-banyaknya, ternyata dia tidak bisa membela kita, karena dia sudah kita tinggalkan di dunia dengan beraneka rupa kesenangan. Wal'iyadzu billah. Kesenangan dunia saja, tidak dia bawa ke akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Hartanya, anak-anaknya tidak dapat dia banggakan di hari itu, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa jiwa yang salim, membawa qalbun salim, hati yang selamat. Apa itu qalbun salim? Secara harfiah, qalbun artinya jantung. Jadi ini entah dulunya bagaimana, mungkin hati itu asli bahasa Indonesia ya. Hati itu adalah jiwa. Cuma kalau kita bilang sakit hatiku, pegangnya di dada.
Padahal di dada tempatnya jantung. Nah, memang secara bahasa Arab di sini ini tempatnya jantung, dan bahasa Arabnya jantung adalah qalbun. Iya. Jadi kalau di Arab sana dokter jantung ya tabibul qalbi. Tabibul qalbi, dokter jantung, qalbun. Tapi yang dimaksud oleh Al-Quran bukan jantung atau hati secara fisik, tetapi jantung, tetapi hati yang secara ma'nawi, yaitu jiwa kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa beruntungnya orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk untuk menyelamatkan jiwanya. Karena sesungguhnya raja daripada badan kita ini adalah jiwa kita. Di sini siapa yang selamat jiwanya, siapa yang selamat hatinya, maka selamat seluruh anggota badannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh." Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik seluruh tubuh kita. Secara harfiah betul, ini seakan-akan ya adalah pesan kesehatan, tapi bukan itu maksudnya. Tapi maksud yang lebih tinggi daripada hanya sekedar soal fisik, tetapi adalah selamatnya jiwa kita. Makanya orang-orang yang selamat jiwanya di hari kematiannya nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyambut dia dengan sambutan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Enak kalau ngaji sama para penghafal Quran ya, insyaallah. Tinggal melanjutkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Kenapa jiwanya tenang? Qalbunnya salim, hatinya selamat. Seperti apa jiwa yang selamat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jiwa yang dipenuhi dengan ikhlas, jiwa yang dipenuhi dengan syukur, jiwa yang dipenuhi dengan tawakal kepada Allah, jiwa yang senantiasa disinari oleh cahaya wahyu, yang disinari oleh cahaya Al-Quran, yang ikut kepada jalan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang berbeda pendapat mengenai ini, karena ini adalah pokok keyakinan kita. Betul apa betul? Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, resep untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan dan jiwa yang selamat itu kemudian diramu dalam sebuah susunan yang indah, yang kemudian disebut dengan sebutan tamannya orang-orang saleh. Sekedar mengingatkan, pada pertemuan yang lalu selalu saya ulang-ulang, jamaah yang dimuliakan Allah, siapapun di antara kita, kita pengen hidupnya bahagia di dunia ataupun di akhirat, apalagi di akhirat. Betul apa betul Bapak Ibu? Siapa yang hidupnya pengen bahagia? Pasti menjawab saya. Siapa yang pengen hidupnya susah? Pasti nggak ada yang mau. Semua kita ingin hidupnya bahagia, semua kita ingin hidupnya senang. Kalau Bapak Ibu ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya senang, yuk kita jalan-jalan ke taman. Ya? Mau jalan-jalan ke taman Ibu? Mau jalan-jalan ke taman Bapak? Jangan dibayangkan tamannya taman dunia. Taman di dunia pepohonan, rumput yang hijau, sebelahnya ada sungai, itu juga indah. Tapi itu hanya memberikan
kesenangan sesaat. Bapak, Ibu penat dengan urusan pekerjaan, ya ini mungkin ada sebagian ya di antara kita yang masih berkutat dengan itu. Sebagian lagi ada yang sudah bebas ya, dari beban-beban itu ya Bu ya. Masya Allah, pagi-pagi sudah ada di masjid sholat duha ya, mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan ada yang one day one juz. Di sini ada yang one day one juz Bapak? Ada one day one juz? Alhamdulillah. Ada one week one juz? Ya? Aduh, Masya Allah. Ada one month one juz? Atau one year one juz? Ya, Masya Allah. Tapi saya salut kalau ngobrol di jamaah ya, di samping masjid, wah rata-rata one week one juz. Takbir. Alhamdulillah. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, siapapun di antara kita yang masih sibuk dengan urusan dunia, kemudian dia jalan-jalan ke puncak. Wah, katanya healing Pak Ustadz. Kita healing. Apa itu healing? Saya kira ngehealing padi gitu ya. Kalau di kampung saya healing itu ngehealing padi. Healing itu bahasa anak muda sekarang ya Pak ya. Artinya bikin suasana itu happy. Ya, kalau jalan-jalan di tempat hijau, di taman itu happy katanya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, itu hanya kebahagiaan sebentar saja. Ada healing, ada jalan-jalan di taman yang sesungguhnya dia adalah taman yang hakiki, yang disebutkan oleh ya Imam Nawawi dengan sebutan Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh. Oh, ternyata tamannya orang saleh itu adalah ikhlas. Oh, tamannya orang saleh itu ternyata adalah taubat. Oh, tamannya orang saleh itu ternyata adalah sabar. Oh, ternyata tamannya orang saleh itu adalah syukur. Siapa yang punya sifat ikhlas, siapa yang punya sifat taubat, siapa yang punya sifat sabar, syukur, tawakal dan semuanya, babnya disusun dengan sangat rapi. Dikumpulkan ayat-ayat Al-Quran, petikan-petikan kalam ilahi, petikan-petikan hadis Nabi SAW, dikumpulkan menjadi satu kitab, satu buku dengan judul Riyadhus Shalihin. Ini tebalnya sebetulnya 6 jilid. Ini baru sebagian kecil setebal ini. Ini disyarah ya oleh Dr. Muhammad, siapa ini? Ya gitulah kira-kira ya pensyarahnya. Panjang sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah taman yang sesungguhnya. Yang siapa yang punya taman-taman itu, Bapak Ibu mau jalan-jalan kapan saja enak, bahagia, gembira, enggak harus keluarkan biaya besar pergi ke puncak, pergi kemana, tidak harus. Tapi bukan berarti dilarang. Kalau mau silahkan saja. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih jalan-jalan di taman yang pertama, taman ikhlas. Karena saking luasnya taman ikhlas, baru beberapa petik saja yang sudah kita bahas. Ya, cuman juga kayaknya Bapak Ibu masih ingat apa enggak? Masih ingat Bapak Ibu? Bulan yang lalu hadis yang keberapa yang kita baca? Sekarang saya ingin membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai ya 3 orang pemuda. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman ibni Abdullah ibn Umar ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم ثم آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت
sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Sengaja hadisnya saya baca, ngalap berkah, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita pengen ngalap berkah itu pertama membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, ngalap berkah itu dengan cara membaca hadis-hadis Nabi SAW. Kalau selama ini kita membaca terjemahnya saja, nah sekali-sekali Bapak Ibu baca bunyi hadisnya. Karena itu yang jumlah hurufnya sama seperti yang keluar dari lisannya Nabi, karena Nabi berbahasa Arab. Kata Nabi SAW, dulu ya pernah terjadi satu peristiwa, ada 3 orang pemuda melakukan sebuah perjalanan. Tiba-tiba mereka terpaksa harus menginap di suatu tempat yang tidak lain tidak bukan tempat ini adalah sebuah gua. Fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Tatkala mereka kemalaman, mereka masuk ke dalam gua ini dan mereka beristirahat di dalamnya. Begitu mereka sudah sedang tenang di dalam gua ini, di tempat ini, tiba-tiba terjadi hujan lebat. Dan hujan ini menyebabkan sebuah batu besar menggelinding dan menutupi tempat mereka ya beristirahat, terjebak di dalam gua. Siapa yang cerita ini, Bapak Ibu? Siapa yang cerita ini, Bapak Ibu? Nabi Muhammad menceritakan kepada kita. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa man tad'u Allah bi salihi a'malikum. Maka mereka semua bersepakat, saking besarnya batu ini tidak mungkin kita bisa menggesernya. Maka tidaklah kita bisa selamat dari musibah ini kecuali apabila kita semua, kalian semua berdoa kepada Allah dengan amal-amal saleh kalian. Faqala rajulun minhum, maka kemudian salah satu dari mereka berdoa kepada Allah. Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fana'a bi talabu ash-shajari yawman falam urih alayhima hatta nama fahalabtu lahuma ubuqahuma fawajjadtuhuma naimain fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabith wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadhahuma hatta bariqa al-fajr was-sabihah yatadaghawna 'inda qadami fastayqadha fashariba ghabuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah farajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Salah satu dari 3 orang ini kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya dulu saya memiliki 2 orang, ayah dan ibu. Sepanjang hidup saya bersama mereka, saya selalu mengedepankan mereka dan saya tidak mau mendahului mereka, baik untuk urusan harta ataupun urusan keluarga. Sehingga tibalah pada satu saat, saking sibuknya saya mencari nafkah, mencari kayu bakar. Kebetulan keseharian dia adalah bekerja mencari kayu. Falam urih alaihim hatta nama, enggak jaga saya pulang sehingga ayah dan ibu saya sudah keburu tidur.
Padahal saya sudah menyiapkan makanan malam mereka. Saya sudah memeraskan susu, saya sudah membawakan makanan untuk keduanya. Sementara saya tidak suka dan tidak biasa, tidak mau makan baik untuk diri saya ataupun istri dan anak-anak saya sebelum mereka berdua terlebih dahulu memakannya. Jadi ini adalah bentuk bakti kepada ayah dan ibu. Dan ini ada babnya tersendiri nih Bapak Ibu. Taman birrul walidain. Panjang. Karena yang sebenar-benarnya adalah orang yang paling berhak atas kemakmuran kita adalah ayah dan ibu kita. Sebelum yang lain menikmati uang kita, kalau kita punya uang, mereka yang lebih dulu harus menikmatinya. Siapa yang memiliki sesuatu yang indah, yang berharga sebelum orang lain, ayah dan ibunya yang berhak lebih dulu. Nah, ini diamalkan oleh orang ini. Jadi sampai dia berdiri di depan pintunya, dia tidak mau membangunkan ayah ibunya. Sampai istri dan anak-anaknya mengeluh kelaparan. Ya, kami lapar, kami mau makan. Bagaimana ini? Tunggu sampai ayah dan ibu saya bangun. Tapi bagaimana kalau gitu kita semalaman tidak makan? Saya pun tidak makan. Kita lapar sama-sama malam ini karena ayah dan ibu saya tidur dalam keadaan lapar. Allah karim. Ya Allah, kata dia, jika amal ini yang pernah aku lakukan adalah benar-benar ikhlas karena Engkau, maka ya Allah, tolonglah kami untuk bisa keluar dari kesulitan yang menimpa kami saat ini. Maka tiba-tiba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, batu besar yang menutupi pintu atau mulut gua ini bergeser. Allahu Akbar. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ceritanya belum selesai ya. Jadi ditunggu sampai pagi itu. Sampai pagi. Begitu menjelang subuh, ayah ibunya bangun, dikasih makan. Mereka mau makan, baru yang lain makan. Nah, kata dia, ya Allah, jika amal ini adalah amal yang ikhlas karena Engkau, amal yang saleh dan Engkau ridai, maka selamatkan kami. Maka bergeser batu tadi. Tapi mereka mau keluar belum bisa. Karena masih ada 2 orang di dalam yang belum bertawassul dengan doanya, dengan amal solehnya. Kemudian 1 orang lagi maju dan berdoa, Allahumma in kanat li, innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya ya Allah. Dulu saya pernah memiliki kisah asmara. Pak, pernah punya kisah asmara Pak? Nah, lupa. Innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, sesungguhnya dulu saya pernah mencintai saudara sepupu saya. Ya, seorang gadis, putrinya pamannya, putri daripada pamannya. Ya. Ini sekaligus Bapak Ibu sekalian ya, mengingatkan dan memberikan penjelasan bahwa saudara sepupu itu bukan mahram. Ya. Saudara sepupu itu bukan mahram. Maksudnya ya laki-laki perempuan. Artinya mereka boleh menikah, bisa menikah dan tidak ada masalah. Sesuatu yang sudah dihalalkan oleh agama kita tidak akan ada masalahnya. Ya, tidak ada madaratnya. Gitu. Jadi sepupuan menikah aman. Ya, oleh karena itu dia bukan mahram. Karena bukan mahram tidak boleh berkhalwat. Ya, ada seorang sahabat bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, apa namanya itu penjelasanmu mengenai sepupu hamun.
Al-hammu sammun, kata Nabi. Al-hammu sammun. Sepupu itu adalah racun. Ya, kalau kita salah memahami, wah sepupu itu racun, berarti musuhan. Bukan. Maksudnya tidak boleh berdua-duaan dengan sepupu perempuan. Bapak punya sepupu perempuan, jangan berdua-duaan. Ibu punya sepupu laki-laki, jangan berdua-duaan. Dulu zaman masih muda ya. Iya. Ya sekarang anak-anak kita dikasih tahu sepupuan itu bisa menikah. Awas, hati-hati, tidak boleh berkhalwat, syaitan bisa datang. Nah, dia bilang dulu saya sangat mencintai dia dan dia adalah orang yang paling saya cintai di muka bumi ini. Luar biasa. Ya. Saya mencintai dia luar biasa. Kuntu uhibbuha ka'ashad, ya, ka'ashad ma yuhibbur rijalun nisa. Ya, fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni. Sampai-sampai saking cintanya saya menginginkan dia, dalam tanda kutip, ya, wal a'yadzu billah, sebuah maksiat, perbuatan tercela yang diharamkan oleh agama kita. Dia merayunya sampai pada satu saat terjadi paceklik, terjadi kesulitan yang menimpa, ya, keluarga dia. Dan saat itu yang bisa membantu cuman saya. Tiba-tiba dia pun datang kepada saya, ya, hendak meminta bantuan. Dan di saat itu saya memberikan persyaratan kepada dia. Kalau kamu ingin mendapat bantuan saya minta sesuatu. Wah, ini keji sekali sebetulnya ya. Tetapi apa yang terjadi? Hampir saja perbuatan keji itu terjadi. Tiba-tiba wanita ini mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah. Haram hukumnya engkau mendekati sesuatu yang tidak halal untuk kamu. Tiba-tiba aku ingat engkau dan saya tinggalkan semua uang yang saya berikan kepada dia. Saya berikan kepada dia free. Lantas saya tinggalkan dia dan saya memohon, saya pun bertaubat kepada engkau ya Allah. Ya Allah, kalau ini amal adalah ikhlas karena engkau, maka selamatkanlah kami dari bencana ini. Maka batu itu pun geser sedikit. Nah, ini giliran yang ketiga. Ini kan ceritanya cerita ikhlas semua nih Bapak Ibu ya. Cerita tentang ikhlas semua ini. Yang ketiga, ini insya Allah ini jamaah Masjid Jami Harapan Jaya semua ini yang ketiga ini. Allahumma istajartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahid taraka alladhi lahu wa dhahab fathammartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal faja'ani ba'da hin faqala ya Abdullah addi ilayya ajri faqultu kullu ma tara min ajri من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله واستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. Muttafaqun alaih. Hadisnya sahih menurut riwayat Imam Bukhari Muslim. Sahih, ini pernah meluncur dari lisan Nabi SAW. Orang yang ketiga berdoanya begini, ya Allah, saya dulu adalah seorang pengusaha. Ya, saya adalah seorang pengusaha, memiliki banyak karyawan. Setiap bulan saya menggaji mereka. Tiba pada suatu saat ada salah seorang dari karyawan saya tidak mengambil gajinya. Karena gajinya tidak diambil, maka gajinya itu saya putar. Diputar untuk sebuah usaha, dipisah dari harta dia, diputar sama dia. Sayang, ini kasihan. Begitu diputar, apa yang dia lakukan? Di riwayat yang lain dijelaskan, ya, dia belikan seekor kambing atau domba,
Domba ini kemudian hamil, berarti dombanya domba betina, tidak ada domba jantan hamil ya. Kemudian sampai domba ini menjadi banyak, ya, kemudian bertambah, dibelikan seekor sapi. Sapi ini bertambah sampai terus penuh satu kebun ini dengan domba dan juga sapi yang merupakan hartanya siapa? Karyawannya ini. Setelah sekian puluh tahun, ya, mantan karyawannya ini datang. Bos, apa kabar bos? Alhamdulillah baik. Bos, saya kan dulu pernah kerja sama bos ya. Gaji saya mana bos? Berikan ke saya. Ah tuh. Kambing, domba, sapi, unta yang penuh di kebun ini, itu punya kamu. Kebunnya juga punya kamu. Ambil, bawa pulang. Aduh, sorry dong bos, jangan ketawain saya dong, jangan ngejek saya dong. Saya nggak ngejek. Uang kamu dulu itu saya putar. Hasilnya yang ini semua. Kambing, sapi, unta, tanah, buat kamu semuanya. Dan dia di dalam doanya orang ini mengatakan, kemudian si karyawan ini membawa semuanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, kalau amal ini adalah amal yang ikhlas karena Engkau dan Engkau meridainya, ya Allah, selamatkanlah kami dari musibah ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Batu besar yang menutup mulut gua ini menggelinding sehingga mereka bisa keluar darinya dan selamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jujur saya pas membaca ini jadi ingat peristiwa 25 atau 30 tahun yang lalu ya. Seperti saya udah tua nih, udah 40. Saya dengerin hadis ini spesial ini, ya, spesial, ya, mendengarkan hadis ini langsung dari talaki dari almarhum ayah saya. Jadi setiap habis isya malam itu diceritain, ya, nah, ini amalan yang mungkin sebaiknya kita bisa hidupkan lagi. Malam sebelum tidur itu, anak-anak kita masih kecil-kecil gitu ya, kalau kita punya cucu, bacain hadis sampai dia tertidur. Nah, na'am, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dia rahasianya dan luar biasanya ikhlas. Keikhlasan kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala membuahkan pertolongan yang luar biasa sehingga ia menjadi bagian daripada bentuk tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang patut kita banggakan. Baik Bapak Ibu, ini sudah masuk waktu tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Ibu jika ingin menyampaikan pertanyaan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan salah satu hadis di bab ikhlas dari kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Mungkin untuk pertama kita buka 3 penanya. Pak Putut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas manusia muslim di hadapan Allah SWT tidak diukur dari materi. Berapa banyaknya materi yang dimiliki. Tapi tadi Pak Ustadz katakan bahwa yang diukur adalah amal soleh, amal ibadah, bahkan keakhlakan dan dengan keikhlasan dan kesabaran. Nah, terkait dengan kebahagiaan, barangkali setiap manusia muslim ini kan memaknainya kan berbeda-beda. Kita ingat fisabilillah, di mana Rasul mengatakan bahwa orang yang bekerja, orang tua yang seorang lelaki atau kepala keluarga itu bekerja keras, itu juga fisabilillah dalam rangka untuk menafkahi keluarganya. Nah, sebetulnya Pak Ustadz, kata kunci kebahagiaan itu yang sebagaimana sih? Gitu. Yang semestinya itu.
Gitu. Tadi dikatakan bahwa tidak dari sisi materi. Gitu. Semua kepengennya adalah ke akhirat semua, supaya kamu masuk ke surga. Tapi kan liku-liku kehidupan ini kan banyak sekali rintangannya kan gitu. Gitu. Nah ini mohon tipsnya atau pendalamannya lah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi Pak? Ada lagi Bapak? Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin bertanya Ustaz. Tadi ketika melihat hadis, konteks hadis bahwa menunjukkan keikhlasan dengan mengingat kembali sesuatu kebaikan yang pernah dilakukan. Tapi dalam sisi lain ada sebuah kaidah tasawuf mengatakan al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Ya, bahwa pada intinya bahwa ketika kita berbuat baik maka harus lupa. Ya mohon ininya Ustaz, ikhlas yang sebenarnya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi mungkin dari ibu-ibu ada. Ibu ada? Bapak, Pak-an mungkin? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada mungkin dari. Iya. Oh ada. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz jelaskan tentang 3 orang pemuda yang bertawassul dengan amal solehnya. Pak Ustadz, biasanya kan amal soleh itu kan harusnya kita terima balasannya itu kan di akhirat Pak Ustadz. Yeah. Nah, ketika kita bertawassul dengan amal soleh, pertanyaan kami apakah ini akan mengurangi kadar pahala kita di nantinya di akhirat? Karena kita kan udah nagih duluan sama Allah nih Pak Ustadz. Nanti di akhirat ini seperti apa gitu? Apakah nanti di akhirat tetap akan seperti itu? Dan walaupun kita telah tagih dulu, misalnya balasannya di dunia. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, na'am, bahwa amal-amal kita di dunia ini yang dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin nampaknya adalah amaliyah duniawi, tapi dia akan bernilai ukhrawi, bernilai ibadah. Dalam satu kesempatan Nabi SAW ketika sedang bersama-sama dengan para sahabat, tiba-tiba menghampiri seorang syekh, seorang yang sudah sepuh, sedang membelah batu dengan kedua tangannya dengan kapal. Banjir keringat badannya, hitam legam punggungnya. Kemudian ditanya, "Bapak, sibuk amat, lagi ngapain?" "Lagi mecah-mecahin batu." "Buat apa?" "Buat ngasih makan istri dan anak-anak saya." Kemudian Nabi mencium kedua tangan si bapak ini, mencium kedua telapak tangannya. Ya, Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Demi Allah aku bersaksi, kedua tangan yang seperti inilah yang akan membawanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencari rizki yang halal, dia bekerja untuk mencari rizki yang halal, maka dia akan dihantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis disebutkan, siapa yang mencari rizki yang halal, maka derajatnya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, ini pun satu bab juga. Ya. Terus bagaimana dengan tadi kan katanya, ya, ada orang yang mencari kebahagiaan itu dengan mengumpulkan harta, mengumpulkan hartanya yang keliru.
mengumpulkan hartanya dengan tujuan yang salah, yang keliru. Ya, sebagian orang mengumpulkan harta apa tujuannya? Adalah untuk kesenangan dirinya sendiri saja. Padahal apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta yang sudah kita kumpulkan ada kewajiban di dalamnya. Ketika kita punya tetangga sedang kelaparan, kita wajib membantunya. Ada kita punya saudara sedang kesusahan, kita wajib membantunya. Betul jamaah sekalian. Orang yang terbaik di dalam Islam adalah orang yang memiliki al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat adalah yang paling dicintai Allah, lebih baik daripada yang lemah, walaupun masing-masing kata Nabi memiliki kebaikan. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berangkat pagi pulang malam, mungkin peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau yang dia kerjakan itu lillah, maka menjadi pahala. Bahkan setiap tetes keringatnya ini bernilai pahala. Betul sekali Bapak. Nah, yang jauh lebih penting ketika kita menjalani itu semuanya adalah niat yang ada di dalam hati kita. Innamal a'malu binniyat. Maka selalu kita diingatkan oleh para guru-guru kita, selalu perbaiki niat kita. Keluar rumah niatnya mau apa ini? Berhenti dulu, perbaiki niat, luruskan niat. Ada enggak yang berputar di hati kita ini, yang terbersit di dalam hati kita ini, niatan-niatan yang lain? Oh, saya bekerja biar cepat punya kendaraan. Ini dulu ya, bapak-bapak sudah punya kendaraan semua. Supaya nanti dipandang sebagai orang kaya sama tetangga, sama orang di kampung. Ini niat yang tidak benar. Maka kalau ada niat itu, semua amal yang dikerjakan sia-sia belaka. Ketika kita peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, yang dia kejar apa? Biar bisa punten ini mah bapak-bapak biasanya, biar bisa punya bini muda. Ini bisa cepat ketahuan biasanya sama ibu-ibu, feelingnya tajam. Kalau yang begitu fisabilillah apa? Itu bukan fisabilillah, tapi fisabili jamilillah apa? Jamilah itu. Jadi sudah tidak lillah lagi. Maka perbaiki niat. Oh, ini tidak lillah, ini tidak lillah. Dipilah sampai betul-betul lillah, baru kita jalan. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu Bapak. Nah, yang guru kita tadi tanyakan, ikhlas. Betul sekali. Ikhlas itu artinya melupakan semua kebaikan-kebaikan kita. Melupakan semua kebaikan-kebaikan kita. Bagaimana kalau kita menyebutkan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi terlebih kita jadikan sebagai cara untuk merayu dia. Allah bukan zat yang pelupa. Allah bukanlah tidak menghargai kita, dan dia sudah menyiapkan itu semuanya untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada di antara hikmahnya adalah boleh jadi ada di antara kita menyimpan tabungan itu, kalau kita ambil tamsilnya, menyimpan tabungan itu murni sepenuhnya kita mau cairkan nanti di akhir saja. Tapi karena kita adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita lagi ngomong sama Allah, ya Allah, apaan saya punya tabungan ya? Saya punya tabungan saya kan banyak ya Allah.
boleh geser meter dikit aja. Lah tibang cuman geserin batu segitu mah ya Allah. Kan gitu ya. Sama kalau kita nabung ya sama orang tua kita. Dulu kita masih kecil. Ya, ada 5.000 dapat dikasih pecingan sama saudara, dikumpulin. Sampai ada saya punya kenalan itu, dia ya nggak sadar uangnya itu, katanya uang tabungan anaknya itu bisa sampai seongkosan berangkat haji. Jadi si anak sebetulnya niatnya ngasih orang tuanya, bukan nabung, Pak. Ngasih hadiah buat ibunya. Tapi ternyata si ibunya disimpan sampai seongkosan berangkat haji. Masya Allah. Nah, gitu ya. Sampai akhirnya ya, begitu sampai di satu masa anaknya yang sering memberi hadiah kepada dia itu ekonominya jatuh, Pak. Sedang terpuruk. Ya. Orang tuanya kemudian memberikan hadiah yang dulu dia berikan kepada orang tuanya, dikumpulkan, dikasih lagi ke anaknya ini. Subhanallah. Amal soleh berbalas kesolehan lagi, bernilai sedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kata Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika ditanya sama jamaahnya oleh muridnya, "Ya Amirul Mukminin, apa itu ikhlas?" Ikhlas itu seperti kamu membuang sesuatu di pagi hari itu. Lupakan. Kita melupakannya. Tapi kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita seakan-akan sedang merayu dia. Namanya merayu, gimana caranya biar bisa cair, kira-kira begitu. Adapun kita dengan manusia 100%. Lupakan. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Seperti bapak-bapak mungkin ada di antara kita, atau mungkin semuanya, atau mungkin mayoritasnya. Ya, kita sudah membangun masjid ini, bapak sudah membangun masjid ini. Ya, memperjuangkan prosesnya sampai kemudian juga berkorban hartanya, enggak terhitung jumlahnya, banyaklah pokoknya. Mari kita lupakan bahwa kita sudah melakukan itu. Ya. Jadi nanti ada orang jalan di depan kita seenaknya saja gitu ya. Kadang-kadang mungkin bercandanya kelewatan, kita nggak usah tersinggung. Kamu nggak tahu ya, nggak perlu gitu lagi. Kenapa? Karena kita sudah melupakan itu semuanya. Karena kita sudah yakin Allah sudah menyiapkan balasan terbaik buat kita. Apakah berkurang pahalanya? Ya, Bapak Ibu sekalian, memang ada kaidah dalam Al-Quran, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Siapa yang mengharapkan kesenangan dunia, maka Allah kasih kesenangan dunia itu. Gitu ya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, kabar baiknya ya, ketika ada salah seorang sahabat bicara sama Nabi, "Ya Rasulullah, fulan bin fulan ini orangnya saleh, ahli ibadah, ahli sedekah." Ya. Tapi kehidupan dunianya, hartanya bertambah terus. Gitu. Kesenangannya bertambah terus. Kemudian Nabi menjawab, itu adalah nikmat di dunia yang Allah berikan sedikit sebelum balasan di surga yang jauh lebih banyak lagi. Ya, kalau bicara berkurang, ya secara hitungan matematika kita melihatnya berkurang. Tapi kadar balasan di akhirat jauh lebih besar daripada nilai yang diberikan di dunia. Dengan catatan apa? Semua yang kita lakukan ini karena Allah. Kalau kita melakukan semua karena Allah dan menginginkan balasan di akhirat nanti, semua pasti akan Allah berikan. Ya. Tapi kalau niatnya karena dunia, sebanyak apapun amal yang kita lakukan, tidak akan bernilai apa-apa untuk di akhirat nanti. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya. Siapa yang beramalnya itu hanya untuk urusan dunia, Allah kasih di dunia saja. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq.
Jadi niat yang ikhlas karena Allah, walaupun sebagiannya Allah berikan di dunia sedikit saja, sementara kebahagiaan di surga, di akhirat nanti jauh lebih luas lagi. Ya kalau begitu seakan-akan sebetulnya tidak berkurang. Betul nggak Bapak Ibu? Seakan-akan sebetulnya tidak berkurang. Kenapa? Karena diambil sedikitnya di akhirat untuk di dunia melimpah ruah. Ya. Seperti ada satu Bapak Ibu kalau baca kitab Uqudul Jain ya, itu ada hadis menyebutkan mengenai kemuliaan bidadari surga. Kata Nabi SAW, seandainya ada seorang bidadari surga meludah ke dunia, jatuhnya di laut. Nih Pak, ini ngomongin bidadari nih. Ngomongin bidadari nih Pak Haji Aan. Kata Nabi, beda dari surga ini Ibu, ini Ibu harus cemburu nih, mesti cemburu nih. Beda dari surga itu, kalau ludahnya jatuh ke bumi, ke dunia, jatuhnya ke laut, maka seluruh lautan yang asin itu menjadi tawar. Masya Allah. Sementara bidadari dunia ya ini mah bukan hadis kalau yang ini mah omongan saya. Bu, Ibu bidadari dunia, coba bangun tidur meludah. Taruh di gelas, ludahin, kasih minum, minum Pak. Diminum nggak Pak? Ya Allah, begitu akhi ya. Ya, kita ambil tamsilnya di situ. Kenikmatan ini baru ludahnya bidadari. Ludahnya bidadari turun ke dunia, tawar seluruh isi lautan yang asin itu. Jadi artinya niat yang ikhlas karena Allah, walaupun mungkin sebagian kecilnya Allah berikan kesenangan di dunia, yang menurut kita sudah luar biasa, itu sesungguhnya nggak ada apa-apanya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa sedikit ya menginspirasi, walaupun mungkin belum tentu itu sebuah jawabannya, karena kebenaran hanya milik Allah. Ya, ilmu yang Allah berikan kepada kita hanya sedikit saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kami kembalikan kepada MC, silakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Mungkin terakhir Pak Ustadz ditutup dengan doa Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa. Dan sebelum doa, afwan, saya kemarin menyampaikan pesan kepada Bapak Haji Muhsinin. Sebelumnya mohon maaf sekali Bapak Ibu ya. Saya tadinya berencana menayangkan progres laporan kegiatan pembangunan madrasah di pesantren kami di Cirebon, tapi karena satu dan lain hal ini tidak bisa terbawa ya. Tapi mungkin nanti bisa saya kirimkan foto-fotonya melalui beliau dan beliau bisa share kepada Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan kepada beliau, seandainya ada di antara Bapak Ibu yang sedang berkeluangan dan memang tidak sedang repot juga ya, karena mungkin saya yakin Bapak Ibu juga sedang membangun sekolah, membangun majelis-majelis ilmu di tempat-tempat yang lain ya. Ya, seandainya ada yang bisa disisihkan sedikit, kami persilahkan ya. Saya tidak memaksa banget gitu ya, tapi dipersilahkan. Kiranya mudah-mudahan ada jalan rezeki buat anak-anak santri di sana, karena ini proyeknya cukup besar, 640 meter persegi, dan sudah proses pengedakan ya. Kita namanya Ustadz Kampung, pakainya modal tawakal saja, udah jalanin aja, ntar juga di tengah jalan ada berdatangan ya. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillahnya kita punya material, juga toko materialnya muslim, jadi dia berani nalangin dulu. Nah, sampai saat ini masih punya hutang di material sudah 150 lebih, 150 juta ya. Alhamdulillah saya bilang insya Allah nanti juga kebayar, jalan terus ya. Fadal Bapak Ibu, kiranya ada yang ingin berkenan berbagi, tentu senang sekali. Kami sangat merasa terhormat sekali, berarti Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada kami. Santri-santri di sana semuanya tidak dipungut SPP, gratis
Ya, jadi kita mau bangun-bangun apa udah ngajak jamaah saja. Dari jamaah, oleh jamaah, untuk jamaah. Kita konsepnya seperti itu. Ya, ini tidak profit oriented. Tidak ada SPP, tidak ada uang gedung. Ya, 490 santri gratis semuanya. Ya, kecuali kalau santri mukim, ya untuk makannya dia saja. Makan sama listrik 50.000, makan 300.000. Masih bisa 300.000 di kampung, ya. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya jika ada Bapak Ibu yang berkenan untuk berbagi dengan anak-anak kita di sana. Mari Bapak Ibu, kita sempurnakan dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua harapan-harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal quwwatil matin. Allahumma ya Rabbana, rahmatilah orang-orang lemah di antara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah segala dosa ayah ibu kami, sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, lipat gandakanlah segala kebaikan mereka, muliakanlah kedudukan mereka ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, muliakan mereka, jadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, perbaikilah segala urusan agama kami ya Allah, perbaikilah segala urusan dunia kami ya Allah, perbaikilah segala urusan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, amal-amal yang diterima, dan harta yang Kau berkahi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkahilah keturunan kami ya Allah, berkahilah anak cucu kami ya Allah, berkahilah anak cucu kami ya Allah, jadikanlah mereka hamba-hambamu yang beriman bertakwa ya Allah. Ya Rabbana, sesungguhnya kami berkumpul pada pagi hari ini semata-mata karena dakwah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul karena kecintaan kami kepadamu ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah ya Rabbana, kekalkanlah pertalian kasih sayang di antara kami ya Allah. Limpahkanlah cahaya-Mu ke dalam hati kami ya Allah ya Rabbana. Kuatkanlah tali persaudaraan di antara kami ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rabbana, berikanlah pertolongan-Mu ya Allah untuk saudara-saudara kami di Gaza, Palestina ya Allah. Berikanlah pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami di Filistin ya Allah. Berikanlah mereka ya Allah pertolongan dari sisi-Mu ya Rabbana. Lindungilah mereka ya Allah, kuatkanlah mereka ya Allah, berikan mereka kesabaran dan berikanlah jalan keluar bagi mereka ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia ya Allah, sembuhkanlah mereka yang terluka ya Allah, kuatkanlah mereka yang sehat ya Allah. Berikanlah pertolongan-Mu kepada para mujahidin kami ya Allah, para pejuang-pejuang kami ya Allah, dari Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah Hamas, dari gerakan Saraya Al-Quds, dari faksi-faksi jihad di sana ya Allah. Berikan mereka pertolongan ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram, lindungilah para pejuang-pejuang kami ya Allah, maafkanlah segala kebodohan dan kelemahan kami ya Allah. Kami baru mengetahui betapa mulia mereka, perjuangan mereka membela Masjidil Aqsa dan tanah kelahiran mereka ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, maafkanlah ya Allah atas kelemahan dan kebodohan kami ya Rabbana. Ya Arhamar Rahimin, ya dzal jalali wal ikram ya Allah, sayangilah mereka yang gugur di jalan-Mu ya Allah. Berikanlah pahala syahid di jalan-Mu ya Allah, berikan pahala syahadah ya Allah.
Muliakanlah mereka ya Allah, kumpulkan mereka bersama para syuhada, bersama Sayyidina Hamzah, bersama Sayyidina Mus'ab bin Umair. Allahumma ya Rabbana, muliakan kehidupan kami dalam perjuangan jalan-Mu ya Allah. Beri kami kesempatan berjuang di jalan-Mu dan gugur di dalamnya ya Allah. Matikan kami sebagai para syuhada. Matikan kami di dalam barisan para pejuang-Mu ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rabbana, berkahilah harta kami ya Allah. Berkahilah harta kami ya Allah. Berkahilah harta kami ya Allah, sehingga kami mampu mentasarrufkannya untuk perjuangan di jalan-Mu ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, muliakan lisan kami dengan zikir ya Allah. Muliakan lisan kami dengan tilawatul Quran. Allahumma panjangkan umur kami sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma ya Rabbana, muliakan hati kami ya Allah. Cahayai hati kami dengan cahaya ikhlas, syukur, sabar, ihsan, taubat. Ya Allah, bersihkanlah mata, telinga, lisan kami dari berbagai macam dosa maksiat ya Allah. Anugerahkan kami taubatan nasuha. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Karuniakan kami perjumpaan dengan-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, perjumpakan kami dengan-Mu ya Rabbana. Kami rindu dengan-Mu ya Allah. Kami rindu berjumpa dengan-Mu ya Rabbana. Matikan kami dalam keadaan terbaik kami ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami sudah bosan dengan gelimang maksiat ya Allah. Ya Rabbana, jangan biarkan kami dalam kubangan dosa ya Allah. Angkatlah kami ya Allah dari kotornya dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan hidup kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Selamatkan kami ya Rabbana. Kuatkan iman kami ya Allah. Kuatkan tauhid kami ya Allah. Muliakan kami dengan qiyamul lail. Muliakan kami dengan tilawatul Quran. Muliakan kami dengan zikrullah. Muliakan kami dengan ikhlas. Muliakan kami dengan taubat ya Allah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.